untuk memimpin doa. Kiren. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra sebagai citra Allah. Baik, hari ini topiknya itu tentang tokoh-tokoh khusus Perjanjian Lama. Kompetensi awalnya, peserta didik mengenal salah satu tokoh-tokoh Perjanjian Lama, yaitu Daud sebagai pemimpin, Salomo yang bijaksana, dan Ester perempuan pemberani, sehingga terdorong untuk meneladan kebaikan mereka dalam hidup sehari-hari. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mengenal salah satu tokoh Perjanjian Lama, yaitu Daud yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan Raja Daud pemimpin yang pemberani. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan seorang tokoh perempuan yang pemberani. Peserta didik mampu menjelaskan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang merupakan tokoh-tokoh penting dan pemberani dalam sejarah keselamatan. Jelaskan bagaimana Daud menjadi raja. Yang kedua, bagaimana perasaan Daud ketika Tuhan Allah bangsa Israel dihina orang Filistin. Baik anak-anak, sekarang ibu absen dulu. Ozil, Ada ibu. Iwan, Ada ibu. Tasha, Ada ibu. Alan, Ada ibu. Rian, Ada ibu. Cynthia, Ada ibu. Iren, Ada ibu. Charles. Ada ibu. Oke, hadir semua ya. Baik, sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita tentang pangeran bungsu yang peduli. Raja Suta Permana adalah pemimpin bagi rakyat di wilayah Jati Mendala. Puluhan tahun Raja Suta Permana telah memimpin Jati Mendala dengan bijaksana. Rakyat hidup sejahtera dan saling menghormati. Menyadari dirinya sudah tua, Raja Suta Permana memanggil ketiga putranya untuk menggantikan dirinya sebagai raja. Setelah mereka mengetahui syaratnya, pengawal raja memberikan kepada mereka masing-masing seekor anak ayam yang masih kecil. Si sulung dengan hati-hati membawa anak ayam ke atas menara kerajaan. Dia menyumpal paruh anak ayam itu dengan kain. Dia menyembelih anak ayam itu dengan pisau kecil. Si tengah memiliki gudang di bawah tanah sebagai tempat untuk menyembelih anak ayam tersebut. Sementara si bungsu masuk kandang ayam. Di kandang ayam si bungsu merasa kasihan. Dia lalu melepaskan anak ayam itu. Anak ayam dan induknya nampak sangat gembira. Ketika mereka kembali menghadap ayahnya, ketiga pangeran melakukan syarat untuk menggantikan ayahnya. Si sulung dan si tengah dipuji ayahnya karena telah melakukan perintah ayahnya. Hai bungsu, mengapa kamu tidak melaksanakan kita ayah sebagai raja untuk membunuh anak ayam itu? Si bungsu pun menjawab, maaf ayah dan raja, hamba tidak melaksanakan kita ayah sebagai raja karena hamba merasa kasihan terhadap anak ayam yang tidak berdaya dan hidupnya yang kehilangan anak-anaknya. Selanjutnya, jika hamba membunuh anak ayam tersebut, maka ada banyak orang yang akan mengetahui perbuatan hamba, yaitu hamba, raja, pengawal, kedua kakak terpilih semua rakyat. Untuk itu, hamba siap menerima hukuman gantung daripada mengingkari hati nurani dan berbuat tidak adil terhadap anak ayam yang tidak berdaya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Suta Permana memeluk si bungsu dan berkata, kamulah anakku yang berhak menggantikan ayah sebagai raja, karena kamu memiliki ketulusan, cinta kasih dan hati murni yang suci. Kenati tiang gantungan telah disediakan untukmu. Rakyat pun bersorak-sorai menyambut pangeran bungsu menggantikan ayahnya sebagai raja. Mahkota kerajaan pun dikenakan kepadanya. Kerajaan Jati Mendala hidup penuh sukacita di bawah kepemimpinan Raja Bungsu. Setelah ibu membacakan cerita tadi, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan nomor 1. Mengapa Raja Suta
dan bakti tiga putranya. Iya. Nah, nomor 2. Mengapa kedua kakaknya sampai hati membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Iya, setia. Tindakan kedua kakaknya menunjukkan bahwa mereka taat kepada perintah. Iya. Tindakan kedua kakaknya menunjukkan bahwa mereka taat kepada perintah. Nomor 3. Mengapa si bungsu berani menanggung hukuman gantung dengan tidak menaati titah ayahnya sebagai raja? Iya, kan? Si bungsu berani menggantung hukuman gantung. Iya, si bungsu berani menanggung hukuman gantung. Bagi kebenarannya, kepedulian, dan kesucian hati nurani lebih penting daripada perintah dan ketaatan. Tepuk tangan dulu. Iya. Baik anak-anak, setelah anak-anak menjawab pertanyaan, sekarang ibu akan memberikan kesimpulan bahwa Raja Sunda Permana menunjukkan kekuasaan dan keadilan bagi ketiga putranya. Mereka memiliki hak yang sama. Syarat untuk menggantikan dirinya dengan membunuh anak ayam ditujukan untuk melihat sikap-sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, sekarang ibu akan membacakan kitab suci tentang janji Tuhan kepada Daud. Diambil dari 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi Nathan namanya. Kepada Nathan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mendirikan di domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pernah ditindas oleh orang-orang lain seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya." Sekarang, setelah ibu membacakan kitab suci tadi, ibu akan memberikan pertanyaan. Nomor 1. Sebutkan siapa yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Satu orang berdiri dan baca. Siapa yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Kelompok mawar 1. Iya, Grace, pakai suara yang keras. Musa. Iya, Musa. Nomor 2, sebutkan siapakah nama nabi yang diminta Allah untuk pergi kepada Raja Daud. Kelompok 2. Iya, Nabi Nathan. Suara yang keras. Iya. Sekarang kumpulkan punya pekerjaan. Setelah menjawab pertanyaan, ibu akan memberikan rangkumannya. Tuhan itu agung, ia selalu menyertai umat Israelnya sampai ke tanah terjanji. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah. Raja Saul yang pertama, dia tidak setia kepada Allah, dia menyembah berhala. Oleh karena itu, karena Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah mengangkat Daud menjadi raja. Janji Tuhan kepada Daud itu, Daud akan diberi apa? Keturunan yang besar. Yang kedua, keturunan Daud akan diberkati. Daud akan mendirikan rumah bagi Allah, sehingga anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah, dan Allah akan menjadi bapaknya. Janji Tuhan yang ketiga, bahwa Allah juga akan menyertai Daud sampai selama-lamanya.
Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk kerja di rumah. Nomor 1, sebutkan siapa saja yang berperan dalam mendukung kemenangan Daud. Nomor 2, jelaskan apa yang diminta Raja Daud dari Tuhan. Baik anak-anak, sudah menulis semua? Ya. Iya, sudah. Sekarang Ibu akan memberikan rangkuman akhirnya bahwa tokoh Daud itu dalam perjanjian lama merupakan tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Dengan imannya bahwa Yahweh bersama dia, Daud berhasil mengalahkan Goliat dari suku Filistin. Dengan mengalahkan Goliat, Daud dipuja rakyat Israel hingga mengalahkan hormat kepada Saul yang menjadi raja saat itu. Ketika menjadi raja, Daud berhasil menjadi raja untuk seluruh suku Israel. Daud juga diyakini sebagai pengarang sebagian besar Mazmur. Meskipun begitu, Daud bukan tanpa celah ia berbuat dosa dengan Batseba dan mengungkapkan suami Batseba dalam medan perang sehingga sampai meninggal. Ketika menyadari kedosaannya, ia bertobat di hadapan Allah. Dengan segala kebaikan dan kedosaannya, Daud merupakan orang kesayangan Allah. Kepada Daud, Allah berjanji bahwa dari keturunannya akan lahir seorang pembebas yang disebut Mesias. Keberhasilan Daud menjadi raja atas seluruh Israel serta janji Allah akan lahirnya seorang Mesias dari keturunannya menjadi kenangan dan harapan di tengah situasi sulit bangsa Israel selanjutnya. Salomo adalah raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Salomo adalah putra kedua Daud dan Batseba. Salomo meminta kepada Tuhan. Apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Yaitu hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaannya. Dalam perjanjian lama, tokoh perempuan Israel yang peduli terhadap kesejahteraan dan memperjuangkan bangsanya itu adalah Esther. Itu adalah seorang tokoh perempuan yang sangat pemberani. Esther memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan dari Tuhan, sehingga dengan kecantikan wajah dan keelokan hatinya, ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran dan keselamatan bangsanya. Ya, untuk P5-nya Ibu sudah pesan tadi toh? Kita bawa apa? Linggis, Ya, linggis kok dengan toga. Kita untuk menggali lubang sampah. Besok bawa ya. Temanya itu tentang apa tadi? Tentang gotong royong. Subtemanya menggali lubang sampah. Baik, sekarang kita berdiri dan berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.